Seharusnya Anda itu punya rasa empati terhadap Gala. Karena Gala itu adalah cucu Anda. Anda merasa nggak sih kalau Anda itu adalah bagian dari keluarganya Gala? Kalau memang Anda merasa seperti itu dan ada ikatan darah, Anda tidak akan mungkin tega dalam hal ini. Pak, secara psikologis, andaikan Bapak mengatakan bahwa Gala adalah anak haram, akan terjadi perubahan perilaku yang sangat dahsyat dalam perkembangan Gala. Ingat itu. Halo sahabat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pernyataan Dodi Sudrajat di dalam sidang dan juga kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa Gala itu anak haram terus menuai kontroversi dan berbuntut panjang. Awalnya hal itu disebutkan sangat keberatan oleh pengacara Haji Faisal dan sempat meminta kepada hakim untuk menegur pihak tergugat agar tidak menggunakan kata anak haram dan juga hamil di luar nikah. Namun hal itu dibantah juga oleh pihak pengacara Dodi dan juga Dodi sendiri saat usai sidang bahwa untuk mengungkap fakta di persidangan hal itu harus dikatakan. Jadi apapun istilahnya itu memang harus dikatakan di persidangan. Dan hal ini dikomentari keras oleh Lita Gading, seorang psikolog. Dia pun menyatakan bahwasannya diragukan jika memang punya hubungan darah dengan Gala sampai hati mengatakan hal itu, dan hal itu akan sangat berpengaruh pada psikologi dari Gala Sky Ardiansa. Nah, bagaimanakah komentar lengkap dari psikolog Lita Gading? Yuk kita simak sendiri mulai awal apa yang dikatakan oleh psikolog Lita Gading ini, karena dia merupakan psikolog yang sangat konsen kepada perkembangan psikologis dari Gala Sky Ardiansa. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Fakta terbaru dalam peradilan bahwa Dodi Sudrajat menyatakan bahwa Gala adalah anak haram. Terlalu ya. Aduh, ini tuh ngerti agama apa enggak sih sebenarnya? Hah? Secara psikologis baik secara agama pun, seorang yang menjelek-jelekkan orang lain itu hukumnya haram. Bener gak sih? Ya. Apalagi ini seorang bapak menjelekkan anaknya sendiri, yaitu Vanessa Angel. Gala itu anaknya Vanessa Angel. Artinya kalau memang benar Anda kakeknya, Anda lah Pak Dodi adalah kakeknya Gala. Makanya saya bilang, cek DNA Anda dan cek DNA-nya Gala. Nyambung nggak? Kalau enggak, ya artinya Bapak bukan kakeknya. Kalau kakek yang asli, nggak akan mungkin dia tega menjelekkan anak kandungnya dan cucu kandungnya. Setuju nggak netizen? Setuju pasti ya. Nah, sekarang Pak, Bapak berpikir nggak sih dampak psikologis yang akan dijalani atau dialami oleh Gala? Gala itu akan mendapatkan satu perubahan perilaku. Minder, tidak pede. Dia juga bisa emosional. Bisa juga karena dia bisa ya, jadi introvert dan sebagainya. Depresi. Dan banyak lagi Pak. Mungkin saya adalah salah satu orang yang paling concern terhadap Gala. Karena Gala adalah anak Vanessa Angel. Dia adalah teman saya. Dengar ya Pak Dodi. Pengakuan Anda di dalam persidangan menyatakan bahwa Gala adalah anak haram. Ingat Pak Dodi, Anda berhadapan dengan saya. Andai pun Anda terus mengutarakan masalah dan membicarakan masalah anak haram terhadap Gala, ini berhubungan dengan psikologis dan perkembangan Gala selanjutnya. Itu adalah bagian dari tanggung jawab saya. Walaupun Anda tidak kenal dengan saya, tapi saya peduli terhadap Gala. Saya bukan cuma terhadap Gala, dan banyak lagi anak-anak yatim piatu yang saya didik, yang saya asuh.
Dengar ya, seharusnya Anda itu punya rasa empati terhadap Gala. Karena Gala itu adalah cucu Anda. Anda merasa nggak sih kalau Anda itu adalah bagian dari keluarganya Gala? Kalau memang Anda merasa seperti itu dan ada ikatan darah, Anda tidak akan mungkin tega dalam hal ini. Pak, secara psikologis, andaikan Bapak mengatakan bahwa Gala adalah anak haram, akan terjadi perubahan perilaku yang sangat dahsyat dalam perkembangan Gala. Ingat itu. Jangan mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dalam kehidupan ini. Terutama kehidupannya Gala. Saya baru kali ini loh menangani kasus yang memang mempunyai orang yang tidak punya hati nurani. Saya banyak menangani kasus yang serupa ya, yang seperti ini ya, perebutan anak dan sebagainya. Tapi tidak ada orang yang setega Bapak. Please Pak, jangan biarkan emosi dalam diri Anda menguasai hidup Anda. Hanya karena keuntungan pribadi Anda dan keluarga Anda sekarang ini. Gala masih kecil, masih panjang perjalanannya dia. Dan jejak digital tidak bisa dihapus. Bisa saja, dalam perkembangannya Gala bisa menjadi seorang yang minder, seorang yang tidak pede, seorang yang bisa terjadi perubahan emosi yang luar biasa. Gangguan kepribadian, gangguan medis, banyak lagi, sampai ke depresi, Pak. Itu bisa terjadi. Dan saya pun pernah mengalami ini terhadap anak-anak yang saya asuh itu. Tapi tidak ada yang setega Bapak membicarakan ini di peradilan. Harusnya Bapak itu menangani kasus ini dengan lapang dada, Pak. Karena Gala tuh sekarang udah jadi anak yatim piatu. Maksudnya Anda tuh apa sih? Mau ngambil Gala? Atau apa? Semakin Bapak mengumbar bahasa Bapak dengan kata-kata yang kejam, peradilan pun tidak bodoh. Di belakang peradilan banyak saksi ahli yang akan melindungi dan yang akan memberikan statement yang cukup memberatkan Anda. Ingat itu. Salam. Pro kontra itu hal yang biasa. Jangankan kamu, ke saya aja banyak sekali yang kontra. Seperti memberikan statement yang dianggap bertolak belakang dengan pendapatnya. Gak masalah, yang penting kita semua dan apa yang saya sampaikan bisa diterima berdasarkan keilmuan. Oke? Tidak asal ngomong, tidak asal ucap. Kalian ngomong, kalian berkomentar, apa dasar Anda? Apa dasar ilmu Anda? Atau hanya karena mulut saja yang gatal? Atau hanya karena keisengan Anda untuk mengetik? Ingat, jarimu adalah harimaumu. Apa yang kamu sampaikan boleh, namun sopan dan bisa beretika dengan baik. Oke, salam santun. Apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat untuk semua orang. Ya? Rita Gading.